ini untuk mempersingkat waktu aja, kita bisa langsung masuk ke materinya ya, acara intinya. Sebelumnya mau ngecek dulu ini suaranya udah terdengar atau belum? Suaranya ada. Ada ya, terima kasih. Ini jangan lupa nih nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, untuk beberapa orang yang beruntung dan ikut bertanya tentang materi ini, ada door prize, itu pulsa 10.000 untuk beberapa orang. Nah, kita langsung masuk ke acaranya aja yang akan dibawakan oleh berikut. Ini ada CV dari pemateri kita dengan nama Dr. Isna Hulia, lulusan Fakultas Kedokteran Trisakti tahun 2010, yang beralamat di Jakarta, yang beralamat di Jalan Raya Cisauk Serpong, Tapan nomor 28, Cisauk, Tangerang. Dengan tempat tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1985. Jadi kita langsung masuk ke materi aja. Untuk Ibu Isna Hulia, waktu dan tempat dipersilakan. Yes. Terima kasih ya Hardi. Ini suaranya udah kedengeran kan ya? Ya Bu. Ya Bu, terdengar. Ibu. Ya. Slide-nya udah ada belum deh? Bisa ditampilkan nggak? Sebentar Bu. Ya, oke. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, pada mati semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya atas undangannya. Saya Dr. Isna Hulia dari Puskesmas Cisauk. Saya biasa dipanggil Dr. Uli di Puskesmas. Pada hari ini seharusnya sih Kepala Puskesmas kami yang mempresentasikan tentang apa? Transisi new normal ya kalau nggak salah ya. Tapi beliau berhalangan hadir karena sedang rapat. Ya, akhirnya sayalah yang diberi kepercayaan untuk mempresentasikan materi sekarang ini. Ya udah, kita mulai aja ya. Yang pertama yaitu pengertian pola hidup. Pola hidup adalah cara kita berperilaku sehari-hari sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Misalnya tidur, makan, mandi, berolahraga, dan belajar. Pola hidup itu bisa disamakan dengan kebiasaan. Selanjutnya, Dek. Next. Dari sana ya. Ya, pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan pola hidup, baik secara fisik, psikis, maupun kehidupan sosial, seperti belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, yaitu WFH ya, work from home. Seluruh negara di belahan dunia mengakui bahwa masyarakat tidak akan bisa kembali pada kondisi normal seperti sebelum adanya pandemi dari COVID-19 ini. Next. Masyarakat di dunia termasuk Indonesia harus membuat paradigma baru dan mengubah kebiasaan lama. Next. Ya, mengubah kebiasaan lamanya dengan apa? Dengan salah satunya di Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar ya, atau PSBB. Namun ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mulai menggaungkan skenario new normal atau pola hidup normal baru. Next. Next, deh. Nah, apa itu new normal? New normal adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Next. Nah, apa aja nih protokol kesehatan COVID-19 di era new normal? Yang pertama yaitu mencuci tangan. Ya, cuci tangan pakai sabun. Atau kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Yang kedua, menghindari menyentuh wajah. Karena kata penelitian sih ya, kita bisa memegang wajah tuh 23 kali ya dalam sehari. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, bisa dengan sapu tangan, tisu, atau menggunakan lengan bagian dalam ya Dek ya. Kemudian menggunakan masker, jaga jarak sosial, isolasi mandiri, dan jaga kesehatan. Next. Protokol kesehatan new normal di salah satunya di KRL ya, di lingkungan perkeretaapian. Yang pertama, itu wajib menggunakan masker selama di dalam kereta. Yang kedua, penumpang wajib jaga jarak sesuai marka atau tanda ya yang tertera. Jadi biasanya yang nggak boleh didudukin tuh yang silang-silang ya. Kemudian setiap penumpang disarankan membayar non-tunai. Kemudian anak berusia 5 tahun ke bawah atau balita dilarang memasuki kereta. Untuk penumpang lanjut usia hanya diizinkan naik kereta di waktu jam sibuk kerja. Jadi kalau pulang kerja atau berangkat kerja, sebaiknya jangan pada saat itu mereka bepergian dengan keretanya. Kemudian balita dan lansia yang harus memakai kereta hanya karena ada keperluan mendesak. Misalnya mau ke rumah sakit ya, ada keperluan yang penting lah. Kemudian setiap penumpang tidak boleh berbicara secara langsung atau berbicara menggunakan telepon. Berbicara secara langsung ini istilah kayak ngobrol ya. Ngobrol, apalagi sampai buka masker atau menggunakan telepon juga katanya sih seperti itu sekarang peraturan di KRL yang berlaku. Ya, next. Next, deh. Protokol kesehatan new normal di pasar. Yang pertama, semua pedagang wajib bebas COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR atau swab. Yang kedua, pedagang yang berdagang diatur bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter. Nah, sebelum pasar dibuka, pedagang wajib melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh dalam batas normal. Yang keempat, melarang orang masuk ke pasar dengan memiliki gejala seperti flu, batuk, dan demam. Yang kelima, mewajibkan pengunjung pasar untuk memakai masker dan menjaga jarak saat antrian. Yang keenam, di area pasar disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lokasi pasar dan lapak. Ini slide-nya diganti. Kemudian memelihara kebersihan bersama seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, dan lantai atau selokan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan ruang terbuka, misalnya tempat parkir, untuk berjualan.
dalam rangka physical distancing dengan mengatur jarak antara pedagang dan pembeli. Slide-nya dilanjut ya deh slide-nya. Nisau Zikri ya. Terus protokol kesehatan new normal di mall. Sekarang udah sampai yang mall. Ada slide-nya. Saya bacain aja ya. Yang pertama, wajib menggunakan masker. Karyawan yang bertugas di mall itu wajib sehat juga. Nah, melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Hampir semua tempat ya, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan biasanya sebelum masuk ke suatu area. Kemudian menerapkan jaga jarak, mengutamakan pembayaran digital, kemudian tidak berdesakan di dalam mall itu, dan yang terakhir sterilisasi wilayah rawan penularan virus seperti di toilet, lift, gagang eskalator, dan benda-benda yang sering disentuh oleh pengunjung. Kemudian protokol kesehatan new normal ojek online. Next deh. Sekarang sudah mulai lagi ya ojek online beroperasi. Yang pasti driver harus menggunakan masker. Begitu pula dengan apa namanya? Yang naiknya, bukan yang naiknya. Apa namanya yang naik? Bukan, yang naik ojek apa namanya? Passenger, penumpang ya. Penumpang wajib menggunakan masker. Iya, terima kasih. Terus drivernya wajib menggunakan sarung tangan, jaket lengan panjang, dan kalau bisa menyediakan sarana cuci tangan. Karena nggak mungkin ya bawa keran air ya, berarti pakai hand sanitizer boleh sebelum dia bekerja, atau mungkin buat penumpangnya bisa disemprotkan hand sanitizer. Dan transaksi disarankan secara non tunai. Sekarang udah ada GoPay ya deh ya, GoPay, terus apalagi OVO itu mungkin bisa dipakai. Kemudian menyediakan alat sekat, jika memungkinkan menyediakan alat sekat untuk pengemudi dan penumpangnya. Kemudian membentuk pos kesehatan yang terdiri dari desinfektan, alat cuci tangan, dan mengukur suhu tubuh. Bagusnya sih seperti itu ya. Dan yang terakhir, penumpang sebaiknya bawa helm sendiri. Karena untuk mengurangi bersentuhan dengan alat-alat yang dipakai secara umum ya. Kalau helm kan dipakai sama berpuluh-puluh, beratus-ratus orang kayaknya. Oke, kemudian next. Ini presentasi PowerPoint-nya ini ya. Putus nyambung. Ya, saya bacain aja ya. Kemudian tentang ibadah ya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020. Nah, ini kewajiban jamaah yaitu dalam setiap ibadah ya, di rumah ibadah ya. Yang pertama, jemaah dalam kondisi sehat, menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura ya. Kemudian menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menghindari kontak fisik. Bisa salaman ya, salaman jangan nempel ya. Atau berpelukan juga sebaiknya dihindari dulu. Kemudian menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter ke kanan kiri depan belakang. Kemudian menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah
ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Ya, mungkin kayak pengajian-pengajian dikurangi dulu kali ya, yang mengumpulkan banyak orang. Kemudian melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak. Ya, anak-anak jangan dulu nih baiknya. Dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19. Kemudian ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Antara lain yang tadi ya, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah, kemudian kewajiban bagi pengurusnya atau penyelenggara rumah ibadah. Yang pertama, penerapan protokol kesehatannya di area rumah ibadah harus dilakukan ya. Kalau bisa harus bikin poster bahwa kita menerapkan protokol kesehatan. Antara lain ini. Selain itu dilarang masuk misalnya gitu. Atau membatasi jumlah pintu. Jadi biasanya kan di masjid itu memang banyak ya pintu, ada yang kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Mungkin jadi 2 pintu aja, keluar sama masuk gitu. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah, menyediakan alat pengecekan suhu termogan di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, kemudian menerapkan pembatasan jaga jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai. Sebagian besar sih masjid udah ya, terutama yang di kota-kota besar sudah. Saya nggak tahu kalau wilayah Cisauk ya, sudah ya, disilang-silang ya. Jadi ditandai, kemudian melakukan pengaturan jumlah jemaah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak, dan memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Itu tadi ya yang poster yang saya bilang tadi. Lanjut. Nah, ini zona wilayah berdasarkan peningkatan dan beresiko. Kalau misalnya Puskesmas Cisauk kan memang cuma wilayah kerjanya cuma 3 desa ya Dek ya, cuma Cisauk, Cibogo, dan Sampora ya. Dan memang sampai sekarang masih ada kasus. Semoga tidak bertambah lagi. Kita doakan saja. Kemudian next, sosialisasi yang dilakukan oleh Puskesmas Cisauk. Pada awal-awal kita sudah memasang beberapa spanduk tentang COVID-19 di tempat-tempat yang banyak orang lalu lalang ya, seperti di Cisauk, pasar, dan pemukiman warga ya, perumahan. Kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi new normal di pondok pesantren di daerah Kelurahan Cisauk ya, kira-kira 2 bulan lalu ya kalau nggak salah ya, awal bulan lalu ya, bulan Juli. Kemudian sosialisasi new normal di KRL, kita juga sudah turun bersama Bapak Kapolsek dan Ibu Kepala Puskesmas. Kita sudah naik kereta nih, kemana ya waktu itu ya? Ke Parung Panjang, bolak-balik. Ngecek situasi di KRL, bagaimana, bisa nggak nih masyarakat melakukan new normal ya. Kemudian pastinya di Puskesmas juga kita menerapkan ya deh ya protokol kesehatan. Saat masuk kita ukur suhu dari pasien atau pengantar pasien yang masuk, dan kalau bisa pengantar yang tidak sakit atau beresiko kita nggak memperbolehkan untuk masuk. Nah, setelah masuk itu kita ada sarana untuk mencuci tangan. Nah, dari sarana cuci tangan itu baru diarahkan ke pendaftaran. Dari pendaftaran baru
dialihkan sesuai kebutuhan poli masing-masing. Ada poli umum, lansia, kemudian anak, dan gigi, serta kebidanan ya, kebidanan. Dan petugas juga memakai APD yang cukup ya, level 2. Oke, kemudian kesimpulannya, sangatlah salah jika new normal dipahami sebagai kembali beraktivitas normal, tapi dengan kebiasaan lama, seperti berkerumun, tidak jaga jarak, bersalaman, dan tidak mencuci tangan. Karena hal ini adalah resiko besar untuk terjadinya penularan COVID-19. Dengan new normal berarti harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Next selanjutnya ya Dea. Agar bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Nah, makanya protokol kesehatan kita harus selalu lakukan. Yang pertama menggunakan masker. Ini harus ingat ya di luar kepala ya. Setiap keluar rumah, baik jarak jauh maupun dekat, lama ataupun sebentar. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kalau bisa minimal selama 20 detik. Kemudian mengganti baju setelah keluar rumah. Menjaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Dimanapun, menghindari kerumunan dan keramaian, tidak melakukan aktivitas keluar rumah jika memang bukan hal yang penting, dan tidak bersalaman ketika bertemu dengan orang lain, cukup dengan ucapan salam, assalamualaikum, atau menegurnya. Dan memilih berdiam di rumah apabila tidak ada hal yang penting yang mengharuskan keluar rumah. Apalagi jika merasa badan tidak enak, dan serta menutup mulut dengan tisu atau bagian lengan atas tadi ya, ketika bersin atau batuk. Next ya. Nah ya, ini dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi di era new normal ini kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Yang tadi sudah disebutkan ya, tetap masker, cuci tangan, hand sanitizer, makanan gizi seimbang. Nah ini juga jangan dilupakan, karena gizi yang seimbang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, mencegah berbagai macam penyakit, sama dengan olahraga ya, olahraga yang cukup, stay hello aja, tidak bersalaman dulu. Kemudian gunakan uang elektronik, dan setibanya di rumah langsung mandi, ganti baju bersih-bersih. Oke, mungkin itu aja materi dari saya ya. Dikembalikan ke Hardi Andriansah. Ya baik Ibu, terima kasih. Ini Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu untuk materi yang sudah diberikan. Jadi untuk sekarang itu kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Untuk dari audiens, ada yang ingin bertanya untuk masalah materi ini? Ini untuk pertanyaan yang pertama itu ada pertanyaan dari Yuli Farida. Untuk Yuli Farida, dipersilakan atau mau saya bacakan aja? Mic-nya tolong dinyalakan. Bacain aja kan nggak apa-apa, soalnya lagi di luar juga. Bacain. Jadi ada pertanyaan Ibu dari Yuli Farida ya Bu. Jadi pertanyaannya itu gini Bu. Namun pertanyaan itu pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa new normal ini berarti pandemi sudah berakhir. Banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Contohnya itu pakai masker saja masih dianggap sebagai kewajiban karena takut ditegur petugas. Jadi dia lebih ke ketakutan yang ditegur petugas itu sekarang sudah ada yang dikenakan biaya ya Bu untuk penggunaan masker. Dan masih banyak yang tidak menjaga jarak antar manusia. Itu social distancing-nya tidak ada. Nah lalu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Gitu Bu pertanyaannya. Yes. Sebenarnya dari
pemerintah juga kan sudah ada sanksi-sanksi ya untuk yang kayak nggak pakai masker di beberapa tempat sudah diberlakukan tuh misalnya denda atau menyapu di area umum ya. Nah, sebenarnya itu salah satu juga sih untuk apa ya memberikan jerak pada warga dan agar mereka patuh gitu. Ya, untuk kita sendiri ya mungkin dimulai dari diri kita sendiri ya, masing-masing diri kita, kalian nih harus menjalankan dulu si protokol ini, si pakai masker lah, apa segala macam. Kemudian jika kalian memang bertemu dengan orang yang seperti itu, kalau bisa diingatkan ya diingatkan. Apalagi keluarga sendiri misalnya gitu ya. Paling itu sih aja, soalnya itu kan sangat umum ya, susah juga ya kalau misalnya hanya kita dari puskesmas atau dari kalian ya harus ini kita saling mengingatkan dan bekerja sama. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan kedua itu dari Muhammad Ahmad Sodik. Dari Muhammad Ahmad Sodik ini ingin ditanyakan aja atau mau open mic aja, dipersilakan. Baca aja kali ya, nggak ada jawaban. Saya bacakan aja ya Bu. Iya. Jadi pertanyaan gini Bu, kalau untuk olahraga itu seperti bersepeda, itu ada protokol kesehatannya sendiri kan Bu? Kan sekarang bersepeda itu udah menjadi bisa dibilang tren ya Bu pada masa sekarang. Itu kalau pakai masker kan namanya kita berolahraga, mungkin detak jantung itu akan lebih cepat gitu Bu. Kan nafas juga akan makin pendek. Itu apakah harus menggunakan masker apa gimana atau gimana Bu? Untuk pertanyaan seperti itu kan kalau menggunakan masker itu bisa menghalangi pernafasan juga Bu. Iya. Gitu. Terima kasih Bu. Iya. Memang sepeda lagi ini ya, lagi tren ya. Jadi semua orang naik sepeda gitu ya. Sepeda boleh pakai masker, diutamakan pakai masker itu saat berada di dekat orang lain. Jadi kalau misalnya kita naik sepeda tapi sepi jalanannya, tidak banyak orang, boleh dibuka. Boleh dibuka. Nah, tapi kalau ternyata kita goes lalu kemudian ada tukang sapu atau apa, kalau bisa dipakai. Gitu sih ya yang terakhir saya tahu seperti itu. Sebab nggak mungkin juga kita terus-menerus pakai masker saat menggoes sepeda itu akan menimbulkan sesak ya, kekurangan oksigen biasanya, hipoksia dan bisa menyebabkan penyakit yang lain lagi nanti. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan ketiga Bu dari Citra Dara Zulfia Kencana. Ini langsung saya bacakan aja ya untuk mempersingkat waktu juga. Ini pertanyaan. Bacain aja. Sebelumnya Bu, pertanyaannya tidak sesuai dengan materi. Jadi saya ingin bertanya tentang hal yang terjadi polemik di tengah masyarakat, yaitu tentang pemakaian masker saat berolahraga. Menurut Ibu, apakah sebaiknya kita menggunakan masker atau tidak? Sepertinya sama seperti sebelumnya, atau tidak ketika berolahraga? Dan apa manfaat mudarat yang kita dapat ketika memilih opsi tersebut ketika berolahraga? Bagaimana cara mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, Bu? Iya. Intinya sih sama ya seperti naik sepeda tadi ya. Emang olahraga yang dianjurkan saat pandemi ini kan yang tidak berkerumun. Kita bisa misalnya sepeda ya, kemudian lari ya, senam-senam di rumah juga bisa kan olahraga, itu juga termasuk olahraga loh. Nah kan sekarang udah banyak di YouTube tuh, aerobik lah, apalah ya. Kalian nggak harus keluar rumah, di halaman rumah aja pun bisa sebenarnya.
Dan kalau di rumah nggak harus pakai masker kan, karena dengan keluarga sendiri nggak apa-apa gitu. Jadi eh, bolehlah di rumah saja olahraga, mau senam, mau yoga, mau apa, pilates lah. Kolam renang silakan di rumah. Berenang kalau di luar tidak dianjurkan dulu ya. Berenang di luar tidak dianjurkan. Intinya sih kalau keluar sama seperti goes-goesan tadi, pakai masker jika bertemu kerumunan orang atau orang lain. Atau gitu. Gitu aja Ardi. Hah? Terima kasih Bu atas jawabannya. Tes 1, 2, 3. Ini kita lanjut. 6. Ya Bu, bisa apa? Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa gimana Bu? Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Bu. Ibu mohon maaf sudah terdengar. Bu, mohon maaf. Suara saya sebelumnya terdengar tidak oleh audiens? Ibu sudah terdengar Bu suara saya Bu? Udah Ardi. Oh, sudah Bu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Bu. Ini dari Fidel Adinka Bu. Jadi banyak ya yang nanya. Bu. Pertanyaannya itu tentang penanganan COVID di Indonesia sih Bu. Jadi kan penanganan COVID di Indonesia itu kan sudah termasuk gratis untuk apabila orang tersebut sudah positif ya Bu. Nah, jadi pertanyaannya itu, untuk kita mendapatkan status positif COVID-19 itu kan kita harus melalui beberapa tes ya Bu. Ada rapid test dan swab test. Nah di tes-tes tersebut kan itu kan kalau memang yang diadakan oleh pemerintah itu kan dia tidak berbayar Bu. Sementara apabila orang tersebut sudah sadar akan gejalanya sendiri, dia harus ke rumah sakit untuk tes swab dan rapidnya Bu. Nah itu ada biayanya kan Bu. Contohnya saja ada swab test yang diperkirakan itu biayanya bisa sampai 2 jutaan. Lalu untuk yang bisa dibilang kurang mampu itu yang tidak sanggup membayar, itu untuk penanganan COVID-nya bagaimana Bu? Sementara dia sudah paham akan gejalanya, tapi dia tidak dapat membayar untuk ikut tes untuk mendapatkan status positifnya. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke. Memang sebaiknya memang kan diarahkan untuk ke fasilitas kesehatan yang resmi gitu ya Dek ya. Dalam hal di sini ya puskesmas. Kalau misalnya ada pasien yang terindikasi, kemudian kita yang menangani dan memang diharuskan untuk tes-tes dan kemudian positif, nah itulah yang biasanya ditanggung ya. Tapi kalau misalnya pasien itu nggak pernah ke kita, mereka langsung ke rumah sakit, inisiatif sendiri, nah itu biasanya memang berbayar gitu. Tapi kalau misalnya ke kita dan kita yang merujuk istilahnya gitu ya, dan kemudian positif dirawat dan lain-lain, itu biasanya digratiskan gitu. Jadi harus dapat rujukan dari biasanya Bu. Puskesmas, iya harus pengawasan kita, makanya kan awal-awal ada istilah ODP, PDP ya kan. Jadi orang yang mempunyai gejala kecuali sesak kan kita langsung bilang ODP, kita pantau 2 minggu ya kan. Kalau misalnya ternyata dia tidak membaik, lalu kemudian harus diperiksa dan ternyata positif, nah itulah yang
biasanya ditanggung oleh pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak berobat ke kita, istilahnya swasta ya, langsung berobat ke swasta, kemudian ingin cek-cek sendiri, nah itu eh, barulah yang berbayar gitu. Jelas nggak kira-kira? Iya. Dan nggak semua orang juga kan kita periksa, ya kan? Kalau semua orang kita periksa ya mungkin tidak bisa ya. Indonesia tidak bisa menampung rakyatnya yang 200 berapa juta ya. Nggak mungkin bisa langsung memeriksa swab 200 juta orang gitu. Makanya kita screening. Makanya diadakan juga dari Dinas Kesehatan sendiri ada sih apa namanya jadwal-jadwalnya. Kalau misalnya ada yang positif di suatu tempat, nah pasti itu kita swab radius berapa meter? 50 50 meter radius dari yang positif. Nah, itu gratis gitu. Kalau misalnya misalnya di lingkungannya ada yang positif gitu. Tapi kalau tidak ada yang positif, ingin periksa, ya itulah yang berbayar biasanya. Itu sih. Kalau yang saya tahu infonya seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya, Ini kita bisa ya, lanjut bisa dipahami ya. Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari Arif Danto NWU. Ya. Dari akuntansi Untirta 2017. Ini pertanyaannya gitu. Jadi bagaimana cara menentukan standar masker yang baik dan benar yang akan kita gunakan? Sementara penjual masker itu kan ada yang mungkin ada yang tahu standarnya, ada yang tidak. Itu ada yang gimana? apa? Ada yang tahu apa? Jadi itu gimana sih cara kita menentukan standar masker yang baik dan benar? Karena banyak sekali penjual masker yang tidak sesuai dengan standar dan mengutamakan yang penting untung. Jadi dia tuh tidak tahu standar, yang penting mereka meraup untung gitu Bu. Tapi saya pikir ini tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah virus COVID-19 ini sendiri. Jadi maksudnya itu dia tapi emang mungkin nggak menutup kewajibannya sebagai masker gitu Bu. Maksudnya dia tidak masuk. Terima kasih Bu. Seperti itu. Iya, iya. Masker yang baik ya memang kan yang tidak sama sekali masuk udara atau debu ya sebenarnya ya. Itu kan yang jenis N95 itu yang paling baik sih ya seperti itulah N95 atau yang 100 ada. Ada yang 100, nah itu yang paling baik memang sebenarnya. Cuman juga balik lagi stoknya juga tidak mungkin untuk dipakai untuk seluruh masyarakat kita, apalagi dunia gitu. Bolehlah dipakai masker yang surgical atau sekarang yang kain ya sudah banyak dijual bebas juga. Kalau yang sederhana mungkin ya Dek ya, itu kalian bisa memakai masker lalu ditiup. Itu yang paling sederhana banget sih. Itu tidak terasa udara, nah itu yang cukup baik. Memang ada kadar-kadarnya juga ya, biasanya masker itu ada yang 70%, ada yang berapa persen, yang N95 itu yang 95% memang. Tapi balik lagi, lebih baik pakai masker daripada tidak sama sekali. Itu sih. Intinya sih seperti itu. Gitu. Semakin banyak layer mungkin semakin baik ya. Dua lapisan atau 3 lapisan itu mungkin semakin baik. Sekarang kan ada yang dilapis tisu boleh juga. Itu aja sih Dek. Yang penting kita pakai masker. Intinya sih gitu.
Baik Bu, terima kasih. Ini Ya. saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Dari Fikasi Anida. Banyak kan yang lainnya ya. Yang jawab dapat hadiah nggak nih? Ada Bu, saya jawab. Ada ya. Bu. Canda, Jadi pertanyaannya gini Bu. Nah. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang yang acuh terhadap protokol kesehatan? Itu kurangnya kesadaran diri dari pihak yang wajib pun terkadang masih tetap acuh terhadap orang-orang yang acuh terhadap protokol kesehatan. Itu sebelumnya mengerti atau perlu dijelaskan? Maksud dari pertanyaannya. Apa? Putus-putus? Ya, mau. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana cara menyadarkan orang-orang yang acuh terhadap protokol kesehatan? Kurangnya kesadaran diri dari pihak yang berwajib pun terkadang masih tetap acuh terhadap orang-orang yang acuh terhadap protokol kesehatan. Seperti itu pertanyaannya. Ya, itu kayak mirip-mirip pertanyaan pertama sih ya sebenarnya ya. Lebih ke ini sih Bu, dari pertanyaan pertama. Lebih ke contoh dari ini sih Bu, contoh dari pemerintah yang pihak berwajibnya yang mungkin terkadang atau lalai apa gimana untuk di sini Bu protokol kesehatannya. Protokol kesehatan Iya. ini kalau di ada masyarakatnya biar ketegasannya di kebijakan pemerintah. Iya. Iya. Intinya lagi sih sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian dari pihak pemerintah atau ya pemerintah daerah juga ya harusnya memang ada koordinasi ya lintas sektoral seperti dari kepolisian lah, dari Babinsanya, dari kita kesehatan juga. Ya kalau dari kita kesehatan sih kita di Puskesmas sendiri kan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang ke Puskesmas yang berobat itu ya kita edukasi juga untuk menerapkan protokol kesehatan pada dirinya dan keluarganya juga gitu. Kalau saya sih lebih ke di mana tempat saya bertugas ya mengedukasi untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Ya semuanya sih sebenarnya wajib ya, semuanya wajib memberitahu semua pihak. Jadi kayak kalian sebagai mahasiswa, apalagi udah mau lulus ya, bentar lagi ya. Nah, kemudian bisa di masyarakat, di lingkungan RT, di lingkungan RW, kalau melihat bertemu ya bolehlah disarankan. Walaupun namanya ibu-ibu ya, emak-emak pasti ada yang acuh tak acuh atau apa ya, tetap kita ingatkan aja. Soalnya nggak bisa cuma oh ini tugas kepolisian aja, nggak bisa. Nah, itu tugas pemerintahnya nih, nggak bisa juga. Yang penting kitanya sebagai masyarakat tahu dan mau ikut bersama-sama untuk yang melaksanakan menjalankan protokol ini gitu deh. Itu aja kali ya. Ya Bu. Ini mungkin saya langsung ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini ada dua pertanyaan yang mirip dari Vika Sianida sama Nur Ariska. Saya bacakan bersamaan aja ya Bu. Jadi pertanyaannya menanyakan efektif kan dari pengecek suhu badan itu sebenarnya efektif atau tidak sih Bu untuk mengecek suhu badan itu dari yang pengecek suhu tubuh yang ditembak itu ya Bu. Lalu selanjutnya itu jika berada di luar itu setelah kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita kan mencuci tangan menggunakan sabun cuci atau hand sanitizer. Itu sebetulnya yang lebih efektif yang hand sanitizer atau sabun cuci ya Bu untuk memberantas virus COVID-19 itu. Terima kasih Bu. Oke. Yang pertama dulu ya, suhu badan ya.
Sebenarnya suhu badan itu kan untuk mengetahui demam atau tidak. Dan sementara salah satu gejala dari COVID-19 itu kan memang demam ya. Ada demam. Kadang bisa juga sih tidak ada demam. Tapi jika diketemukan ada demam, jadi kan kita lebih waspada. Oh, berarti orang ini memang sakit kan. Walaupun bukan si COVID-19, tapi kan daya tahan tubuhnya sedang turun. Makanya disarankan untuk tidak ikut kegiatan misalnya. Kalau di puskesmas, kalau suhunya tinggi, biasanya kita pisahkan, kita dahulukan meriksanya gitu. Efektif untuk terkena COVID-nya sih sebenarnya tidak ya, tidak 100% ya, tapi dia sebagai screening awal saja. Jadi bukan diharapkan. Jadi yang demam itu bisa kita dahulukan untuk pemeriksaannya karena pasti ada penyakit yang cukup serius gitu kan kalau ada demam, bisa COVID-19, bisa dia sakit campak, DBD atau apa, dan daya tahannya sedang turun, jadi gampang terkena penyakit lain pasti. Kemudian yang berada di luar rumah itu kita sebaiknya lebih bagus cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Memang yang paling baik sih CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, karena sabun itu bisa meluruhkan ya, meluruhkan si kuman dan virus ya, lemak-lemak dari lemak-lemak DNA dan lain sebagainya lah itu. Nah, tapi jika tidak ada sabun, hand sanitizer bisa membantu. Berapa persen ya Mbak ya, hand sanitizer tuh? Mungkin kita lebih bagus CTPS. Iya. Bisa juga, tapi paling bagus memang CTPS. Dua-duanya bisa, tapi paling bagus cuci tangan pakai sabun jika ada. Jika ada air dan sabun. Jika tidak ada, boleh pakai hand sanitizer. Gitu. Jadi cuci tangan itu kan dibagi dua ya, cuci tangan kering dengan cuci tangan basah. Cuci tangan basah itu yang pakai sabun dan air mengalir. Kalau cuci tangan kering itu pakai hand sanitizer. Gitu. Kalau kita kayaknya kotor-kotoran gitu, kena tanah, kalau di puskesmas misalnya kena darah atau apanya, itu memang bagusnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, tapi kalau cuma seperti misalnya habis memegang pasien misalnya, atau kalian misalnya habis megang pintu atau apa, itu boleh pakai hand sanitizer aja. Itu kali ya, Hardi. Terima kasih Bu. Itu sepertinya Ya. pertanyaan terakhir di webinar kali ini Bu. Sebelumnya ada pertanyaan yang memang yang dari Fadil Subuhan dan Fitri Karina Indriani. Itu mohon maaf sebelumnya itu sudah dijawab oleh Ibu dalam pertanyaan tadi dari Fidela Dinka untuk jawabannya. Iya. Itu mohon maaf. Jadi terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaannya. Jadi untuk webinar kali ini bisa disimpulkan bahwa pola hidup adalah cara kita berperilaku dalam sehari-hari dengan kondisi yang berubah. Dengan kondisi yang berubah dari pola hidup pun ikut berubah. Dari keadaan normal, keadaan PSBB, dan sekarang keadaan new normal. Dan dari setiap kegiatan pada era new normal ini memiliki protokol kesehatannya masing-masing. Seperti tadi ada saat berolahraga, pada saat beribadah, pada saat di KRL, dan pada saat bertemu orang-orang. Itu membuat kita seharusnya sadar akan adanya bahaya COVID-19 ini. Seperti itu kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.